Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Menebang kayu di hutan Bintuni, seorang pria hilang selama 3 hari. Mencuri uang puluhan juta di sebuah rumah, 2 pemuda di Merauke, Papua Selatan, diringkus polisi. Gigihnya Mama Ane Eibe, wanita asal Demta, Kabupaten Jayapura, yang berjualan roti untuk kelangsungan hidup. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan pria Parubaya yang dilaporkan hilang selama 3 hari di Teluk Bintuni, Papua Barat. Korban Roy Runtunuwu ditemukan di dalam hutan dalam kondisi selamat. Ia kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Roy Runtunuwu pamit dengan istrinya untuk membereskan sisa pekerjaan menebang pohon di hutan Manimeri, Teluk Bintuni pada hari Sabtu. Korban berangkat pukul 8 pagi namun tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga panik dan bersama masyarakat, mereka mencari korban ke hutan, namun tidak ditemukan. Keluarga melapor ke tim SAR dan berhasil menemukan Roy. Setelah seharian dilaksanakan pencarian, sekitar pukul 5:05 sore, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tidak jauh dari lokasi posko dalam keadaan selamat, tetapi dengan kondisi yang lemas dan terdapat beberapa luka di kaki korban. Selanjutnya kami dari tim medis Basarnas sempat melakukan perawatan atau pertolongan pertama pada luka korban. Selanjutnya kami membawa atau mengevakuasi korban ke Puskesmas Manimeri SP4 Teluk Bintuni. Korban ditemukan dalam keadaan lemas karena tidak makan selama beberapa hari. Kepada tim SAR, korban mengaku bingung karena jalan yang ia lalui tertutup pepohonan. Saat ini, Roy masih menjalani perawatan di Puskesmas Manimeri, Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Tim SAR mengimbau warga yang masuk ke dalam hutan agar berhati-hati dan membawa kompas sehingga tidak tersesat. Edi melaporkan dari Bintuni, Papua Barat. Dua pelaku pencurian akhirnya diringkus polisi setelah bersembunyi selama 2 minggu. Keduanya ditangkap di sebuah tempat persembunyian di Jalan Radio, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan laporan warga, polisi langsung melakukan penyisiran dan berhasil menangkap keduanya tanpa perlawanan. Kasih Humas Polres Merauke AKP Prih Sutejo mengatakan 2 pelaku membobol sebuah rumah dan mencuri uang sejumlah 36 juta rupiah. Sejak saat itu, keduanya bersembunyi dan berupaya menghilangkan jejak. Namun upaya itu berhasil digagalkan petugas yang mengendus lokasi keberadaan mereka. Tim Opnal Satreskrim Polres Merauke telah melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku pencurian dan pemberatan. 2 di antara pelaku tersebut, diantaranya 1 masih di bawah umur, yaitu masih 16 tahun. Kemudian pencurian tersebut dengan cara membongkar jendela, kemudian masuk ke dalam rumah dengan kerugian yang dialami oleh korban sebesar sekitar 36 juta rupiah. Kemudian saat dilakukan pendalaman, ternyata kedua pelaku juga pernah melakukan pencurian di Jalan Spadem. Polisi tidak menemukan uang yang dicuri karena sudah digunakan kedua pelaku untuk berfoya-foya. Kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Anggota Polri Bribda Joshua Rituan Oberlin Nainggolan, korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1, Kramat Jati, Jakarta. Korban dievakuasi dari Rumah Sakit Bayangkara Jayapura menggunakan maskapai komersial pada Rabu pagi. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Jayapura AKBP Romi Sebastian mengatakan kondisi Bribda Joshua dalam keadaan stabil, namun ia harus dirujuk ke Rumah Sakit Polri di Jakarta untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dari tim spesialis. Bahwa Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan, anggota Polri Polres Yaukimo yang menjadi korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Dekai, Kabupaten Yaukimo, telah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, Kramat Jati, Jakarta. Pasien sudah ditangani sesuai standar medis di Jayapura dan kini dirujuk ke Jakarta guna mendapatkan perawatan lanjutan oleh tim dokter spesialis. Untuk kondisi Bribda Joshua saat ini stabil, namun proses pemulihan secara menyeluruh akan sangat tergantung pada hasil tindakan medis di Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati. Polisi memastikan situasi di Yaukimo saat ini terkendali dan aktivitas masyarakat berlangsung normal. Sejumlah anggota Satgas Operasi Damai Kartens siaga di lokasi untuk mengantisipasi gangguan keamanan. 28 Mei lalu Bribka Joshua diserang sekelompok orang saat hendak menjenguk keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Dekai, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Ia menderita sejumlah luka bacokan, namun nyawanya berhasil diselamatkan. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tingkat pengangguran di Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat ini jumlahnya tergolong tinggi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan kerja. Untuk itu, Pemkab Merauke menyambut baik sikap Kementerian Tenaga Kerja yang meminta pengusaha untuk tidak mencantumkan batas usia dalam syarat rekrutmen kerja. Menurut Wakil Bupati Merauke, Faujuni Haya, batas usia pencari kerja masih menjadi hambatan besar bagi warga Merauke yang ingin bekerja. Ia berharap pemerintah memberlakukan kebijakan khusus di setiap daerah. Ini kan kita harus punya kekhususan lah. Kita kan sebagai daerah ini ya, otonomi baru dan juga kita kan Papua. Jadi pasti masih tergantung pada kekhususan kami sebagai masyarakat Papua. Tentu ini juga harus menjadi kebijakan yang tidak bisa dipukul ratakan di kami pastinya. Karena pengangguran anak-anak kami di lulusan S1 ini sangat luar biasa. Hampir setiap hari pengaduan mereka nganggur dan lain sebagainya. Ini kan juga harus seimbang dengan adanya banyak perusahaan di PSN kita harus menampung anak-anak kita begitu. Tapi edaran dari Kementerian Tenaga Kerja sudah disampaikan ke pengusaha, Bu Wakil? Ya, saya pikir pengusaha sudah banyak yang tahu juga, tetapi ini kan juga bagian dari perhatian pemerintah daerah bagaimana kita juga harus menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa kami sebagai daerah otonomi khusus Papua juga harus dilihat dari sisi yang berbeda karena jangan sampai banyak anak-anak kita yang pengangguran juga. Bupati menyambut positif kebijakan Kemenaker dalam proses rekrutmen tanpa batas usia. Namun sekali lagi, Bupati berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada daerah-daerah tertinggal seperti Merauke. Pekan lalu Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran ke seluruh pengusaha agar tidak mencantumkan syarat usia dalam perekrutan karyawan. Sikap Kemenaker ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pasar kerja yang inklusif, adil, dan bebas diskriminasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.